from okay. I still cannot. Belum muncul ya, Pak? Sharing belum muncul ya? Belum. Oke. Sampun. Oke. Saya mulai ya, Pak? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para hadirin yang berada di room 6 ini, izinkan saya untuk mempresentasikan jurnal atau paper yang telah saya buat berkolaborasi dengan dosen saya, yakni Ibu Ratna Kumala Dewi, MPD, dengan judul Penerapan Literasi Digital pada Pembelajaran Kimia dalam Menghadapi Kesiapan Pendidikan di Era Society 5.0. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ziana Mumtaza. Saya semester 5 di jurusan Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 1 Tulungagung. Rumah saya di Jombang. Sekian perkenalan singkat saya. Bisa next, Pak? Oke, di sini latar belakang untuk membuat ini adalah yang pertama, saya melihat di peralihan era, di mana dulu itu, sebelum tahun 2019 itu digadang-gadang era revolusi industri 4.0. Nah, kemudian pada tahun 2019, negara Jepang memperkenalkan era Society 5.0, di mana bukan hanya terfokus kepada teknologi saja, tapi juga terfokus kepada manusianya. Karena kalau dunia ini hanya terus-menerus memfokuskan segala hal atau segala aspek kehidupannya itu terhadap teknologi saja, maka peran asli dari hakikat peran manusia itu mungkin lambat laun akan sirna. Maka bagaimana caranya kita menanggapi isu yang demikian? Kemudian faktor yang kedua yang mendasari ini adalah pentingnya literasi digital. Nah, karena kita tidak bisa menghentikan zaman, tidak bisa memberhentikan atau menstop perubahan zaman yang begitu cepat, maka kita mau tidak mau harus mampu beradaptasi dengan zaman sekarang. Nah, zaman sekarang ini sangat identik dengan yang namanya IT, yang namanya kemudian teknologi, robotik, dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita bisa memakai itu dalam kehidupan kita, terutama di sini saya sebagai mahasiswa Tadris Kimia yang nantinya diharapkan outputnya itu menjadi pendidik kimia. Nah, oleh karena itu dari dampak era Society 5.0 ini yang menyebabkan orang itu lebih suka yang instan, lebih suka yang cepat, mudah, dan lain sebagainya, sehingga melupakan proses jatinya dalam proses pembelajaran. Kemudian setelah itu peran pendidik kimia di era Society 5.0 ini juga mendasari penulisan ini, di mana saya kan saya merupakan mahasiswa Tadris Kimia. Jadi hendaknya nanti ketika saya mendidik anak didik saya mampu untuk mengakomodasikan atau mengkolaborasikan antara teknologi serta pembelajaran. Jadi di sini peran pendidik itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi bagaimana caranya bisa memasukkan yang namanya teknologi digital berupa aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti pendidik berperan sebagai pembimbing, fasilitator, kemudian penelaah, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, tujuan ini adalah untuk mengetahui penerapan literasi digital pada pembelajaran kimia dalam menghadapi kesiapan pendidikan di era Society 5.0. Karena kalau tidak disiapkan dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya yang memulai dari mahasiswa Tadris Kimia semester 5, kapan lagi? Apakah nanti saya setelah lulus baru praktek?
ya jangan seperti itu. Maka saya harus menyiapkan terlebih dahulu sebelum lulus dan bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapat selama kuliah. Kemudian next. Nah, metodenya adalah library study, di mana studi kepustakaan, di mana penelitian ini menggunakan studi kepustakaan melalui pendekatan kualitatif. Nah, metode ini itu apa? Yaitu metode yang biasa dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi serta landasan teorinya. Kemudian membangun acuan pijakan yang digunakan untuk merumuskan masalah dan merumuskan hipotesis. Kemudian metode ini itu menggunakan data sekunder. Kemudian data sekunder tersebut dikaji dan dianalisis menggunakan teknik analisis. Nah, teknik ini itu merupakan salah satu cara menganalisis secara ilmiah terhadap suatu isi atau pesan dari jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya yang dijadikan literatur referensi data penelitian. Kemudian next. Oke, hasil dan pembahasan. Yang pertama, kami menuliskan hakikat ilmu kimia, di mana ilmu kimia dalam beberapa perspektif orang itu memandang bahwa ilmu kimia atau pembelajaran kimia itu pembelajaran yang sulit, yang berhubungan dengan angka-angka, yang berhubungan dengan hitung-hitungan dan rumus-rumus. Maka hal ini menjadikan siswa atau peserta didik itu tidak suka terhadap pembelajaran kimia. Padahal jika kita bisa mengolah-ngolahnya atau kita bisa mengajarkan dengan inovasi baru, maka kita bisa merumuskan inovasi terbaru supaya siswa peserta didik itu tidak termindset pikirannya bahwa kimia itu sulit, bahwa kimia itu ribet, bahwa kimia itu selalu hafalan dan lain sebagainya. Kemudian hasil yang kedua adalah literasi digital, di mana melihat dari latar belakang yang pertama, melihat dari perspektif peserta didik dan kebanyakan orang mengenai ilmu kimia, maka bagaimana ketika orang-orang zaman sekarang itu diliputi dengan dunia digital, pasti semua orang punya gawai, pasti semua orang tahu internet, pasti semua orang punya handphone dan lain sebagainya. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan itu untuk belajar kimia? Misalnya di kimia itu ada salah satu aplikasi, ya, misalnya ChemDraw. Nah, ChemDraw itu bisa digunakan untuk mengasah untuk membuat again. Sorry, 1 minute again, Miss Yana. Oke, untuk membuat berbagai senyawa-senyawa kimia dan praktek laboratorium. Kemudian yang ketiga, penerapan literasi digital melalui pembelajaran kimia. Jadi peserta didik nanti tidak melulu kita beri materi dan lain sebagainya, tetapi kita coba untuk eksplor melalui digitalisasi, baik melalui aplikasi, web, game, quizzes, dan lain sebagainya. Kemudian next. Baik, pada kesimpulan ini kurang lebih literasi digital itu dapat diterapkan pada pembelajaran kimia menuju kesiapan pendidikan di era Society 5.0. Nah, pendidik dalam literasi digital ini itu hanya sebagai fasilitator, pembimbing dan pelatih serta pengembang. Jadi bukan sebagai pengajar saja atau sebagai sentral. Kemudian era Society ini membawa dampak yang besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia itu juga harus membantu para pendidik ini untuk menuju kesiapan era pendidikan di era Society 5.0. Misalnya apa? Misalnya untuk memperbaiki infrastruktur, misalnya untuk mewajibkan sekolah-sekolah itu mempunyai laboratorium yang memadai dan lain sebagainya. Next. Oke, terima kasih Pak. Sampun. Thank you, Miss Yana. And to all the participants that we are going to the last meeting because I cannot, there is no response from Miss Zahid. So in here I will open the discussion about our conference. So please, if you have any question to another presenter, you can ask or raise your hand or by directly unmute your speaker. Is there any question? Yes, please. Yes, please, Miss Diana. Miss Dian, sorry. Okay, I would like to ask some questions to Ziana Mumtazah. So actually you talk about the literacy digital.
but I think that there is no significant difference between what you are told by being literacy digital to what we as teachers have already done previously before the COVID-19. So I would like to get more explanations about what you mean by literacy digital and COVID and before COVID-19 process. Okay, please, Ms. Yana. Mohon maaf Bu, masih azan. Ya, kurang lebih tadi saya menangkap explain mengenai literasi digital, kemudian yang dampak mengenai apa? COVID-19 itu pripun Bu? Ya kan tadi Saudari Ziana menceritakan bahwa kalau literasi digital itu yang dilakukan misalnya sebagai guru tidak hanya memberikan materi tapi juga memberikan games apa segala macam. Itu kan bukan hal yang baru ya menurut saya. Karena dari dulu juga misalnya dari zaman saya SD itu juga udah dilakukan oleh guru-guru kita terdahulu gitu. Jadi apa sih yang membuat beda literasi digital dari yang diceritakan Ziana ini Saudari Ziana ini dengan yang lama, bedanya apa? Ya, siap. Terima kasih atas pertanyaannya, Budian. Salah satu organisasi pendidikan di ilmu pengetahuan dunia, yaitu UNESCO, ya, mengatakan bahwa ada 7 kemampuan literasi yang setidaknya dikembangkan pada era abad ke-21, di mana salah satunya adalah literasi digital. Nah, literasi digital ini adalah kemampuan untuk menelaah, mengkaji, memanfaatkan, dan memahami informasi yang terdapat dalam media digital atau teknologi informasi. Di mana teknologi informasi atau digital sekarang sama dulu itu berbeda sekali, karena kalau dulu mungkin masih ada warnet dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah tidak zaman itu yang namanya warnet. Kemudian kalau dulu mungkin aplikasi atau platform seperti penggunaan belajar online kayak Ruang Guru, Zenius dan lain sebagainya, itu dulu belum berkembang beberapa tahun terakhir seperti itu. Nah, kemudian kebanyakan mungkin para pendidik itu kalau saya memandang itu kan kesulitan untuk peserta didiknya ini untuk mengaplikasikan berbagai platform kimia itu ke dalam peserta didiknya. Kenapa? Karena mungkin kalau dulu itu kendalanya itu peserta didik tidak ada handphone yang pertama, kemudian yang kedua jaringan tidak memadai. Tapi sekarang kita bisa mengetahui bahwa hampir semua sekolah itu pasti minimal punya wifi, kemudian minimal semua ujian-ujian itu sudah dilakukan secara berbasis komputer, minimal sudah punya berbasis Android juga ada. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau kita sudah tidak boleh terpacu pada budaya-budaya lama di mana guru kimia itu yang selalu memberikan teori dan lain sebagainya. Karena banyak banget platform-platform aplikasi kimia yang bisa diimplementasikan kepada peserta didik. Seperti itu mungkin, Bu. Jadi ini mengintroduce juga tidak ada memperkenalkan platformnya ya, tapi seperti memperkenalkan bahwa sebaiknya guru kimia menggunakan platform-platform terbaru gitu yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya maksudnya ya. Oke. Terima kasih Saudari Diana, terima kasih Pak Rofiq. Okay, thank you for Ms. Dian. Now we are going to the last announcement that because the time is up, we will close about the discussion. Unfortunately, Mr. Zahid cannot stay with us because it's still rain situation said in the WA. So in here I have announcement that the certificate only give to participant who presented their presentation. I mean, for presenter who didn't join us will not get the certificate.
And then representing of the